Salam Bapak Ibu, saudara semua. Salam. Terima kasih ada datang anggota Dewan Pak Sarumaha. Selamat datang. Baik, kita akan menikmati firman Allah dari Injil Matius pasal 10. Injil Matius pasal 10 ayat 40 sampai 42. Injil Matius pasal 10 ayat 40 sampai ayat yang ke-42. Mari saya undang kembali bangkit berdiri sejenak. Kita baca bergantian. Saya mulai dari ayat yang ke-40. Demikian firman Allah. Barang siapa menyambut kamu, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut dia yang mengutus aku. Barang siapa menyambut seorang nabi sebagai nabi, dia akan menerima upah nabi. Dan barang siapa menyambut seorang benar sebagai orang benar, dia akan menerima upah orang benar. Dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja pun kepada salah seorang yang kecil ini, karena ia muridku, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upahnya daripadanya. Puji Tuhan, silakan dulu. Yang berbahagia adalah mereka yang mau mendengar firman Tuhan dan yang mau melakukannya. Karena firman Tuhan hari ini mengingatkan tentang pentingnya si pengutus. Pentingnya menyambut si pengutus. Dalam ayat 41 dikatakan, barang siapa menyambut seorang nabi sebagai nabi, ia akan menerima upah nabi, dan seterusnya. Ayat 40, barang siapa menyambut kamu, ia menyambut aku, dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut dia yang mengutus aku. Di dalam konteks bagaimana murid-murid diutus Tuhan untuk memberitakan Injil. Injil adalah berita tentang keselamatan di dalam karya Tuhan Yesus. Itu Injil. Orang berusaha untuk mendapatkan keselamatan dan Tuhan memberikan jalan, yaitu melalui Yesus Kristus. Nah, berita itu mesti disampaikan ke seluruh dunia, dan untuk itu diperlukan orang yang mau menyampaikan pesan berita keselamatan itu. Sehingga dipilihlah beberapa orang murid untuk membawa satu pesan yang sama. Pesannya yaitu bahwa ada keselamatan di dalam Tuhan Yesus. Dan itu tidak gampang untuk bisa diterima orang. Dikatakan pergilah ke seluruh dunia, segala bangsa, segala suku, segala kaum. Dan yang mendengarkan Injil itu belum seberapa. Itu sebabnya terus Alkitab diterjemahkan di berbagai bahasa supaya bisa menjangkau semua suku bangsa di dunia ini, walaupun itu tidak mudah. Nah, begitu berharganya harga daripada seorang murid yang memberitakan firman Tuhan. Dan murid itu digambarkan seperti nabi dan seperti orang benar. Seolah-olah Allah mengatakan bahwa aku tidak hadir, tapi dengan kehadiran kalian ke seluruh dunia, itu berarti kalau kalian disambut, itu menyambut aku, kata Tuhan Yesus. Jadi begitu berharganya harga si pengutus itu yang diwakilkan kepada murid-murid, atau disebut nabi atau disebut dengan orang benar. Ini mau diingatkan kepada kita untuk senantiasa mau menyambut firman Tuhan atau suara daripada hamba-hamba Tuhan. Sehingga di dalam konteks pasal 10 ayat 34 sampai 42 dikatakan Yesus membawa pemisahan bagaimana mengikut Yesus. Jadi untuk memisahkan itu, siapa yang diselamatkan, siapa yang tidak, siapa yang menerima, siapa yang tidak, ditentukan dengan pergi dulu beritakan. Kalau nanti diterima, ya udah, nanti akan ada persoalan, akan ada terpisah, mana yang diterima, mana yang tidak. Tapi sampaikan dulu, karena mereka belum mengenal siapa aku. Jadi untuk mengerti siapa Bapa, itu melalui para murid. Sehingga dikatakan kepada kita anak-anak Tuhan, pentingnya menyambut firman Allah. Saudara tidak pernah melihat Bapa di surga, tidak pernah melihat Tuhan Yesus,
Tetapi kita hanya bisa mengetahui dia melalui berita yang disampaikan oleh hamba-hamba Tuhan. Sehingga dikatakan barang siapa menyambut kamu, kamu artinya kepada murid-murid, kepada hamba-hamba Tuhan. Ya, barang siapa menyambut kamu, ia menyambut aku, kata Tuhan Yesus. Ya, betapa banyak orang yang meremehkan hamba Tuhan, tapi sebaliknya begitu mengkultuskan hamba Tuhan yang lain, yang kelihatannya besar, gerejanya besar, jemaatnya besar. Sementara jemaat hamba-hamba Tuhan yang mungkin di pedalaman, di pedesaan hanya dikatakan hamba Tuhan kampungan, jemaatnya sedikit, nggak punya apa-apa, kita menganggap sepele dengan pelayanannya atau firman yang disampaikan. Padahal tuannya adalah sama, yang mengutus adalah sama. Hamba-hamba Tuhan itu di semua gereja, di seluruh dunia, yang mengutusnya adalah Tuhan Yesus. Amin. Sehingga dikatakan barang siapa menyambut kamu, pada murid-muridnya, dia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, kata Tuhan Yesus juga, dia menyambut dia yang mengutus. Banyak sekali orang ingin bertemu dengan Allah di sorga, tidak bisa. Dikatakan nomor satu adalah sambut dulu para murid, sambut dulu Yesus, dan di situ bisa menyambut Yesus, kita bisa melihat Bapa di sorga. Sebab hanya dia satu-satunya jalan. Tidak ada orang yang pernah melihat Allah kecuali di dalam diri anak tunggalnya, yaitu Yesus Kristus. Jadi betapa pentingnya kita menyambut seorang hamba Tuhan. Banyak orang meremehkan, oh dia itu pendeta kecil, tidak tahu berkhotbah, oh dia tidak punya apa-apa. Saudara, firman Tuhan harus sampai di mana-mana. Banyak orang berkata demikian, oh aku mau melayani di gereja besar. Saudara, boleh-boleh saja, tetapi akan lebih terasa ketika kita melayani di tempat yang sangat membutuhkan keterampilan kita. Lebih berarti, lebih terasa. Ya, itu lebih terasa. Kita mungkin bisa pergi ke gereja besar, besar sekali. Ada pemain musik yang lengkap, bahkan mungkin ada artis. Kalau saudara mungkin rasa aku sudah pintar main musik ini, aku mau ke gereja besar, lebih seru, lebih enak. Oh, lebih riuh suasananya, sejuk semuanya, meriah. Saudara boleh katakan di sana, oh aku mau mainkan musik ini. Saudara kira-kira disambut bagaimana? Mungkin mereka akan menilai, apa pengalamanmu selama ini? Di sini cukup banyak. Akhirnya saudara hanya menjadi penonton di sana dan tidak pernah menjadi berbuah dan menjadi berkat. Sementara mungkin di gereja kita sangat dibutuhkan, tapi kita tidak memberikan diri kita untuk melayani. Seringkali orang memandang sebelah, padahal Injil itu, kabar baik itu jangan hanya di perkotaan, harus sampai kemana-mana, semua orang terima Injil dan diselamatkan. Sehingga diingatkan sama murid-murid itu, kalaupun nanti kalian menghadapi bahaya, di ayat-ayat di atas dikatakan, jangan kamu menyangka aku datang membawa damai. Artinya diingatkan pada murid-murid itu, oh jangan kira kalian nanti melayani, mentang-mentang sudah kukasih kuasa Roh Kudus, semua nanti orang akan terkesima. Ketika kalian melakukan mujizat, orang akan menjadi percaya. Saudara, mujizat bukan membuat orang datang sama Tuhan. Kalau hanya itu menjadi seperti itu, saudara, terlalu banyak mujizat dan orang tidak datang sama Tuhan. Ya. Jadi saudara, yang perlu kita ingat adalah semua Injil itu harus kita terima. Sehingga dikatakan jangan kita meremehkan hamba Tuhan yang melayani. Barang siapa menyambut kamu. Karena apa? Hamba-hamba Tuhan ini saudara bukan senang melayani. Di ayat-ayat di atas dikatakan, aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Jadi di situ firman Tuhan disampaikan di satu rumah misalnya, belum semua terima Tuhan, tapi kalau satu orang terima, pasti jadi kacau. Yang tadinya rumah itu damai karena tidak beriman kepada Tuhan, tapi di situ satu orang percaya, pasti orang percaya itu akan membuat suasana tidak damai. Ya. Kalau ada di rumah kita orangnya sangat baik, setia sama Tuhan dan yang lain tidak, pasti di rumah itu ada kekacauan. Kenapa? Tidak ada kecocokan. Itu sebabnya dikatakan, aku datang bukan membawa damai, aku membawa pemisahan. Dan kalau dibaca ayat-ayat selanjutnya dikatakan, dan musuh orang ialah orang seisi rumahnya. Demikian juga siapa mengasihi ayahnya lebih dari ini. Artinya, kalau kita mengikut Tuhan ada risikonya.
Dan Tuhan akan memberikan pemisahan. Siapa yang komitmen mengiring Tuhan, siapa yang tidak, dia akan dipisahkan, saudara. Sehingga perlu kita sebagai anak-anak Tuhan mau menyambut firman Tuhan itu. Dan siapa yang menyambut hamba Tuhan itu dikatakan menyambut aku. Coba bayangkan. Langsung dikatakan, oh, menyambut gembala sana, pendeta sana, sama dengan menyambut Tuhan. Itu berarti hati-hati dalam menyambutnya. Ya, hati-hati. Bahkan Tuhan Yesus katakan, siapa menyambut aku, menyambut Bapa yang mengutus. Banyak orang menghina Tuhan Yesus. Dia tidak tahu. Orang itu berdoa kepada Allah di surga, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Dia lupa untuk mengenal Allah hanya melalui Yesus Kristus. Tidak mungkin orang berkenan kepada Allah tanpa menerima Yesus Kristus. Amin, Bapak Ibu. Pentingnya menyambut. Apa artinya menyambut? Nomor satu artinya menyambut, ya, menyambut hamba Tuhan itu atau orang yang mengutus. Artinya kita mau terlibat di dalam pelayanan. Itu menyambut. Karena kan hamba Tuhan kan melayani. Dan dia tidak bisa melayani sendiri. Apapun yang diucapkannya kalau tidak ada yang menyambut, tidak bisa. Apalagi di gereja kita, ya. Gereja kita kalau tamat dari sekolah teologi atau sekolah kitab, kita tidak melamar untuk satu organisasi untuk mendapat job dengan gaji sekian, tidak seperti itu. Kita di situ setelah tamat dikatakan, udah pergi, mau mana melayani? Aku daerah sana, saya mau berintis. Kan seperti itu, mencari jiwa, jadi kumpul dulu 1-2 orang di satu rumah, terus bertambah. Dari rumah menjadi dicari lahan, demikian seterusnya. Ya, bagaimana dia bisa hidup? Hidup daripada setiap jiwa itu. Ya, kalau jiwa itu menyambut, kalau jiwa itu peduli, kalau jiwa itu mau berkorban, baru hidup hamba Tuhan itu. Begitu dari awal hamba-hamba Tuhan ke seluruh dunia para rasul itu, mereka tidak datang sudah ada tempat, mereka datang mencari jiwa. Jadi perlu disambut. Dia butuh makan, dia butuh minum, dia butuh tempat tinggal, dia butuh untuk menjaga keluarganya, mungkin anaknya dan lain sebagainya. Dia perlu juga fasilitas seperti kita umumnya sebagai manusia, saudara. Sehingga diingatkan perlu menyambut hamba Tuhan itu. Dia diingatkan lagi lebih spesifik dengan Nabi. Ayat 41. Barang siapa nyambut seorang Nabi sebagai Nabi, ia akan menerima upah Nabi. Dan barang siapa menyambut seorang benar sebagai orang benar, ia akan menerima orang benar. Ya, Nabi. Nabi dalam bahasa Ibrani, Nafi, artinya adalah yang diutus. Dia adalah penyambung isi hati Tuhan. Dia dalam perjanjian lama disebut dengan pelihat. Dia disebut dengan pelihat karena dia mengetahui isi hati Tuhan, karena Tuhan berbicara kepadanya. Nah, bagaimana menyambut dia? Itu seperti menyambut Tuhan. Dikatakan menyambut seorang nabi. Apa disebut nabi? Itu sudah jelas adalah orang yang memberitakan isi hati Tuhan. Dan sesungguhnya barang siapa menyambut orang benar sebagai orang benar. Artinya kalau kita menyambut seorang nabi sebagai nabi, hormati sebagai nabi. Banyak sekali orang sangat menghina hamba Tuhan. Kalau saudara datang dokter ke rumah saudara, ada yang sakit mau ditolong, mau dirawat, saudara akan sambut. Saudara telah dirawat, diperiksa, mungkin disuntik, saudara sangat menyambutnya sebagai dokter. Saudara percaya sama dia, dia bisa menyembuhkan. Dia kasih obat dan sebagainya, dan saudara kasih upah bayarannya berapa sebagai dokter. Tapi firman Tuhan katakan menyambut nabi layaknya nabi, menyambut hamba Tuhan layaknya hamba Tuhan. Yang saudara anggap menyambut seorang hamba Tuhan itu sama dengan menyambut orang-orang biasa. Sebab dikatakan barang siapa menyambut engkau, menyambut aku. Itu artinya kalau engkau meremehkan hamba Tuhan itu, engkau meremehkan aku. Amin. Ya, itu sebabnya peranan hamba Tuhan itu. Coba saudara lihat, ada masalah dengan hamba Tuhan, ada sakit hamba Tuhan, ada sekarat hamba Tuhan. Ya, anak mau diserahkan kepada Tuhan, dikasih. Anak mau menikah, kasih hamba Tuhan. Anak mau tutup mata, hamba Tuhan. Nah, berbagai pergumulan, konseling keluarga, konseling pribadi, hamba Tuhan. Ya, kita hargai sebagai nabi.
Kita tahu tertibnya berhadapan dengan hamba Tuhan, bukan semua minta dihormati, bukan seperti itu. Artinya terima nasihatnya, terima pesannya. Yang mengubah hidup kita, itu intinya adalah kita terima. Pesan-pesan firman Tuhan itu tidak berlalu begitu saja. Demikian juga sebagai orang benar. Siapa orang benar? Dalam kamus besar Indonesia, orang benar disebut orang yang saleh, orang yang jujur, orang yang takut akan Tuhan. Tapi Alkitab tidak katakan demikian. Orang benar adalah orang yang dibenarkan oleh Tuhan karena iman kepada Tuhan. Galatia 2 ayat 16. Orang benar itu adalah orang Kristen. Tentu yang tidak Kristen tidak dimasukkan dalam hal itu. Kita baca ayat itu, Galatia 2 ayat 16. Kamu tahu bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Hukum apapun yang kalian lakukan tidak dibenarkan karena melakukan itu, tetapi hanya oleh karena iman dalam Kristus Yesus. Ini pentingnya beriman ya, pentingnya beriman, pengakuan iman, percaya kepada Yesus. Kalau orang katakan Yesus bukan Tuhan, Yesus bla bla bla, ingat kunci keselamatan iman. Kunci dibenarkan, kunci diampuni, itu iman kepada Yesus Kristus. Tapi hanya oleh karena iman dalam Kristus Yesus. Sebab itu kami pun, kata hamba Tuhan, telah percaya kepada Kristus Yesus, supaya kami dibenarkan oleh karena iman dalam Kristus, dan bukan oleh karena melakukan hukum Taurat. Sebab tidak seorang pun yang dibenarkan karena melakukan hukum Taurat. Karena tidak mungkin kita sanggup melakukannya. Ya. Dalam kepercayaan lain dikatakan lakukan ini, jangan ini. Siapa yang bisa melakukan? Dari semua rukun iman, ya, dan lain sebagainya mungkin. Siapa yang bisa pergi melakukan kewajiban agamanya di satu tempat, melakukan ini? Tidak ada yang bisa. Kecuali kita memang datang kepada Yesus Kristus melalui iman percaya kita, melalui kematiannya kita boleh diselamatkan. Dan untuk itu kita menyambut. Bagaimana menyambut? Contoh yang sederhana untuk menyambut apa pesan itu, ya kita datang ke gereja, dengar firman Tuhan, itu menyambut. Salah satu yang sederhana mendengar firman Tuhan, dan itu datang ke gereja. Ya, itu kunci nomor satu, datang ke gereja, menyambut. Tidak sekedar menyambut ke rumah kalau datang hamba Tuhan untuk berdoa dan lain sebagainya. Mendengar pesan yang disampaikannya, percaya dan mau mentaatinya. Nah, orang benar berarti adalah orang Kristen. Jadi kalau saudara orang Kristen ada di lingkungan orang yang tidak Kristen, mereka harus melihat engkau di dalam dirimu ada Yesus. Amin. Ya, di dalam dirimu ada Yesus. Mereka melihat, oh itu orang Kristen. Kelihatan dari gaya bicaranya, sopan santunnya, kerajinannya, sukacitanya. Harus mereka lihat itu orang benar. Saudara orang benar. Ini perlu dijelaskan. Kalau nggak orang benar nggak di gereja. Tadi dijelaskan orang benar itu siapa? Orang yang percaya, beriman kepada Tuhan Yesus. Bukan berarti kita sudah sempurna, bukan. Kita tidak sanggup melakukan semua, tapi dengan firman yang terus kita dengarkan, kita dibersihkan sampai nanti kedatangan Tuhan. Terus kita diproses selama hidup, walaupun hamba Tuhan juga diproses oleh Tuhan untuk lebih baik lagi dalam melayani. Itulah iman, saudara. Jadi jangan pernah tinggalkan iman, jangan pernah murtad. Amin. Itu kunci dibenarkan, Kalau udah lari, selamat. Ya, tidak ada lagi bagian daripada. Jadi saudara, jangan pernah lupakan hari Minggu, hari beribadah. Amin. Saya teringat dulu lagu orang tua selalu ajarkan itu. Kami dulu kalau setiap hari Sabtu malam Minggu tuh sebelum main 8 anak itu di ruang makan cukup lebar, duduk di tikar, keliling semua anak, bapak buka kitab dan beritakan firman Tuhan. Seperti di situ orang berdoa, di situ diingatkan bla 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 bla.
Udah ada satu nyanyi yang tidak pernah saya lupa nyanyi itu dari gereja yang sebelumnya. Dikatakan demikian. Arina merasona ima hari minggu hari para dia nina marulao mi arina sumurungi ima hari minggu melekat sampai betuek kayak gini. Jadi hamba Tuhan yang tidak di gereja itu, tapi pesan itu penting. Amin. Hari Minggu, hari yang sukacita, disebut hari Tuhan. Hari paradianam. Jangan biasakan lembur hari Minggu. Amin. Kalau punya toko, tutup toko hari Minggu. Penting ibadah dulu. Mau buka lagi sore terserah kalau mau capek. Yang enggak kita dapatkan di hari Minggu, Tuhan kasih dari Senin sampai Sabtu. Amin. Ya, yang kita lepaskan di hari Minggu, kita tutup, Tuhan buka di hari yang lain. Itu. Karena memang begitu cara Tuhan untuk membawa orang datang sama Dia. Masa mau semua hari buat dunia? Kapan hari buat Tuhan? Katanya kita mau tinggal bersama Dia, tapi hari-hari kita untuk dunia. Dia minta hanya 1 hari. Fair gak Tuhan? Bukan fair lagi, terlalu baik. Cuma 6 hari. Semua fotonya sama Dia cuma 1 hari pun emangnya full kita 2 jam. Mungkin tadi pas ibadah mungkin udah ada bosan-bosannya keluar masuk lama kali mungkin. Bisa begitu, panas, haus, mau ke toilet, macam-macam. Itu belum apa-apa. Nanti khotbah lagi panjang, pulang lagi. Tidak lama kita di sini. Saya juga tidak akan khotbah hari ini. Kebetulan ada tamu kita, tidak akan lama. Ada perjamuan kudus. Saudara, menyambut itu penting. Amin. Menyambut artinya adalah kita mau terlibat di dalam pelayanan. Jangan kendor. Pelayanan itu bukan cukup sekali. Sama seperti kita membutuhkan upah kan tidak cukup sekali. Amin. Dikatakan akan mendapat upahnya. Jadi kerja terus, kerja ada upah, nggak kerja tidak ada upah. Seperti itu. Jadi kan juga kerja buat Tuhan. Jangan selama hidup lakukan sesuatu buat Tuhan. Sama seperti di dunia ini, selama hidup kalau boleh kita ada pekerjaan. Amin. Seperti itu. Kemarin Opung Ben udah diterima kerja. Usia boleh meningkat, tapi energi tetap muda. Seperti itu. Dan kalau boleh menjadi berkat bagi jemaat yang belum bekerja. Ujung-ujungnya yang enak itu. Ya, sebab ada jemaat. Ya, kemarin tanya-tanya juga. Gimana Opung Ridi boleh dimasukkan nggak kira-kira begitu? Itu bukan urusan Bapak Gembala juga ya. Tanya lagi, Bapak Demura kira-kira bagaimana? Itu dalam pembicaraan kemarin dalam ibadah sektornya. Artinya apa? Kita butuh makan bagi tubuh kita ini. Amin. Demikian juga bagi rohani kita ini. Bagi rohani kita ini perlu kepuasan. Bekerja bagi Tuhan. Anak-anak muda bekerja bagi Tuhan. Amin. Amin. Berapa hari ini pemain musik di sekolah minggu ada sedikit macet. Bapak Gembala percaya pemuda-pemudi yang punya talenta kasih juga buat Tuhan. Jangan hanya di lampu kita bernyanyi atau di sekolah. Buat Tuhan lebih utama. Amin. Seperti itu. Guru sekolah minggu laki-laki penting loh, sosok laki-laki. Karena anak-anak kita sama di dalam rumah tangga. Siapa yang dominan? Hanya ibu-ibu. Bisa alay semua laki-laki. Jadi mesti ada sosok laki-laki yang membawa orang dalam ketegasan. Seperti itu. Perlu
sosok laki-laki yang dilihat oleh anak-anak kecil. Nggak selalu dilihat sosok wanita, sosok ibu-ibu, sosok lelaki diperlukan untuk membangun iman. Yang kedua, saudara, kenapa kita menyambut hamba-hamba Tuhan? Karena kita mau menjadi orang yang berguna. Amin. Orang yang berguna. Dikatakan bagaimana menyambut seorang nabi, dia akan mendapat upah nabi. Jadi menjadi nabi, seorang hamba Tuhan, pasti Tuhan pelihara. Bagaimana Tuhan memelihara? Tuhan turunkan dari langit, Tuhan memakai saudara untuk memelihara hamba-hamba Tuhan. Amin. Ya, memangnya kami ada hamba Tuhan terus kami tuh dapat gaji dari Tuhan. Nggak ada sampai sekarang. Sekian puluh tahun melayani, Tuhan nggak pernah kirim lucik. Nggak pernah. Tapi Tuhan kirim melalui saudara. Amin. Itu sebabnya barang siapa menyambut engkau sebagai nabi, dia akan mendapat upahnya. Saudara kasih, saudara dapat. Amin. Itu katanya. Jadi mari berbuat sesuatu bagi Tuhan. Dalam pembangunan, dalam apa saja. Jangan pernah hitung Tuhan. Dia katakan aku udah pernah kok. Bukan soal pernah, gak pernah. Selalu kita ambil bagian. Selama ini seperti tadi kita cari makan. Kadang-kadang kita bisa bertahun gak kerja, kita kelaparan. Mau beli ini gak bisa, menahan diri. Anak-anak sudah menahan diri. Sudah bekerja, rasanya lega. Puji Tuhan, boleh mendukung pelayanan, boleh memenuhi kebutuhan keluarga. Ini kan juga secara rohani. Kalau kita tidak melayani, kita kering. Kita kering. Bahagia manusia bukan karena menerima. Amin. Nah, coba tanya di batin. Apa karena menerima kita bahagia? Enggak. Ketika kita memberi, kita ada kebahagiaan. Yakinlah. Ada kebahagiaan tersendiri Tuhan kasih. Memberi itu jangan hitung-hitung, bukan karena besarnya. Satu kali Tuhan Yesus dalam ibadah, ya ada orang datang, bawa persembahan, ada ibu janda. Janda dia kasih hanya 1 duit, 2 peser. Kecil sekali, tapi Tuhan Yesus katakan, tahu nggak? Persembahan janda itu lebih banyak. Kenyataannya itu hanya uang benggol, uang perak. Nggak ada harganya. Tapi di mata Tuhan itu berharga. Kenapa? Dia memberi dari segala kekurangannya. Dia diberkati oleh Tuhan. Sebaliknya ada orang kasih banyak. Ananias dan Safira, dia mau dipuji orang, dikasih banyak. Di kaki Petrus, ini Om Petrus, ini persembahan. Tapi Petrus yang penuh Roh Kudus tahu, nggak segitu uang itu. Dia tahu pasaran, dia tahu luas tanah dia. Kenapa sekian dikasih? Satu-satu datang, satu-satu mati. Mereka memberi tapi mati. Memberi tapi mati. Tapi yang janda tadi memberi sedikit, tapi dia hidup dipuji oleh Tuhan. Amin. Amin. Di berbagai media sosial seringkali diceritakan tentang inspirasi hidup, berbagi kebaikan. Satu kali Bapak Gembala melihat sepertinya ada ibu-ibu, dia jualan ya, kue-kue kecil seperti itu. Kayaknya sangat susah. Tiba-tiba datang seorang anak muda. Dia pernah kata begini, dia bawa 1 bungkusan kecil. Bu, bila minta tolong, saya perlu uang untuk kuliah. Ya saya perlu membayar uang kuliah. Tolonglah dengan ibu mau membeli sesuatu ini di bungkus ini. Harganya 50.000. Tolonglah Bu. Oh, ya nak. Kuliah ya, kuliah. Dia anak muda. Oh bagus kalau begitu kuliah. Dia pikir ya uangku nggak ada lagi, orang tuaku nggak ada, ini nggak ada. Tolonglah ya, katanya. Ibu ini terenyuh hatinya. Nggak kenal sama orang itu. Anak muda juga kenal. Aku mau kuliah. Kamu sudah membayangkan anaknya. Iya ya, anakku juga perlu. Aku masih kuliah. Dan orang ini dia tulus menjual sesuatu dengan harapan ada uang kuliahnya. Hati nurani berbicara. Semiskin bisa aku jual asongan. Ada orang sebaik ini. Terbayang anakku. Mari. Berapa tadi? 50. Dikasih 50.000. Si ibu ini. Yakin mau kasih? Yakin. Enggak menyesal. Terima kasih ya Bu. Gak lama kemudian datang lagi si anak muda itu. Bu. Buka dulu yang saya kasih tadi. Dibukalah. Ternyata ada lembaran 2 juta. Tadi dikasih berapa? Beli bungkusan itu berapa? 50.
Loh, apa ini? Apa ini, Dek? Apa ini? Nah, salah ya, kembalikan. Bukan, Bu, itu buat ibu. Ibu kan tadi sudah beli 50.000. Sekarang aku kembalikan, Bu, karena ibu ikhlas tadi menolong aku. 50.000. Berapa uang dia? Ada dia kehilangan uang? Gak ada. Memberi dan dia mendapat. Itu sebabnya Tuhan Yesus katakan, tidak akan kehilangan upahnya kalau kita memberi. Tidak akan kehilangan. Firman Tuhan katakan lebih berbahagia atau lebih diberkati orang yang memberi daripada menerima. Karena apa? Tuhan itu tidak kikir. Tuhan itu lebih berperasaan dari kita, lebih mengerti masalah kita, lebih murah hati. Coba perhatikan kita. Bukankah kita seringkali bandal, tapi Tuhan masih berikan kehidupan? Iya kan? Iya Pak ya? Ya. Banyak doa-doa kita Tuhan kabulkan, bukan karena kebaikan kita, karena kemurahan Tuhan. Begitu dia baik sama kita. Jadi mari kita belajar juga murah hati. Tidak akan kehilangan upahnya. Bahkan Tuhan Yesus menggambarkan memberi air sejuk secangkir saja. Dalam konteks zaman itu pelayanan tidak seperti sekarang ya, hamba-hamba Tuhan kalau melayani ya, semua difasilitasi, mulai pesawat, jemputannya, menginap di mana, kalau bikin KKN berapa, kalau tanya, semua bisa dihitung-hitung. Tapi zamannya Tuhan Yesus tidak seperti itu, pergi jalan kaki. Lapar, haus, tidak boleh bawa apa-apa pun, tidak ada yang boleh dibawa, sehingga sangat haus. Dan ketika dalam haus dan lapar, siapa yang menolong? Dan Tuhan Yesus katakan, siapa yang menyambut hamba Tuhan, memberi air sejuk secangkir saja. Kalau kita dalam keadaan haus sekali, dikasih air sejuk secangkir, gimana rasanya? Waduh, rasanya senang sekali ya. Sekali. Kalau saudara pernah operasi apa saja, atau operasi besar, kan nggak boleh minum, nggak boleh makan, puasa. Dulu Bapak Gembala waktu masih SMA, operasi usus buntu. Zaman dulu beda sama sekarang. Teknologi sekarang begitu gampang operasi itu. Operasi usus buntu, situ operasi boleh pulang. Dulu nggak, manual semuanya. Jadi setelah berapa hari, ya udah kering bibir ini. Aduh, kapan dokter bisa dikasih? Belum boleh, hanya dilap-lap dulu. Aduh, udah mau dijilat itu semua. Udah mau dijilat, kapas itu ditaruh sama suster, kita udah mau tahan, tapi tidak boleh. Nah, setelah itu lewat harinya barulah dikasih. Rasanya minum lagi mah, masih SMA, manja sama mama papa. Minum mah, tak boleh banyak-banyak, baru lagi. Tapi rasanya senang sekali. Begitulah. Hanya secangkir air sejuk. Artinya bukan besok Bapak Gembala datang ke rumah cuma dikasih secangkir air sejuk. Jangan dong. Itu hanya gambaran. Artinya ada perhatian. Jangan sempat cuek. Jangan sempat cuek. Om itu korbannya kemarin secangkir air sejuk. Ini ya Om ya. Lebay gitu ya. Bukan itu artinya. Artinya ada perhatian semampu kita. Walaupun kita nggak mampu, kita orang kecil, mampu kita secangkir, ya secangkir. Amin. Sesuai dengan kemampuan kita. Oh, ini ikhlasnya kebetulan ini yang ada Om. Ini Om tanggal 2 nggak apa ya, nggak apa-apa. Tapi artinya sambut siapapun. Bukan hanya hamba Tuhan, orang benar. Kalau makanya ini saudara sambut. Amin. Tadi kan upah Nabi. Itu hamba-hamba Tuhan. Kemudian orang benar. Saudara orang benar? Kalau ada majelis ke rumah saudara cuek, dia perlu ditanya juga nih. Cuek? Awas saudara. Kalau majelis jemaat nanti ngomong begini. Tak dihargai pun aku, disalam pun tidak. Hati-hati. Dipandang pun tidak. Hati-hati. Sambut orang benar sebagai orang benar. Ada upahnya. Amin. Jadi apa yang upah Tuhan mau berikan sama seorang nabi atau hamba Tuhan, gembala, apa yang Tuhan berikan upah bagi orang benar yang melayani, saudara dapatkan juga upah itu. Sebab kita ini digambarkan sebagai utusan Tuhan. Kita orang benar, dianggap orang luar, kita mereka seperti melihat Tuhan. Karena kita menjadi berkat. Amin. Amin. Siapa menyambut kamu? Kata Tuhan, dia menyambut aku. Siapa menyambut aku pada zaman Tuhan Yesus,
dia menyambut Bapa yang mengutus aku. Mari kita bangkit bersama. Tuhan Yesus sangat indah dan sangat mulia, kita harus meninggikan menyambut dia. Dia sungguh indah, dia Yesus, dia ajaib, dia mulia, dia agung. Dia